Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas secara mendalam dan komprehensif dua ayat Al-Quran yang sejak masa klasik hingga era kontemporer selalu menjadi pusat diskusi teologis dan etis, terkhususnya terkait mengenai persoalan takdir, ikhtiar manusia, dan pertanggungjawaban moral. Dua ayat tersebut adalah Quran Surah Fussilat ayat ke-46 dan Surah An-Nisa ayat ke-79. Keduanya sering dijadikan rujukan utama dalam perdebatan mengenai relasi antara kehendak Allah dan kebebasan manusia, antara pemberian ilahi dan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Pembahasan pada video kali ini akan mengikuti pendekatan tafsir tematik dengan membandingkan dua corak penafsiran besar. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir sebagai representasi dari tafsir klasik berbasis riwayat dan teologis Ahlus Sunnah, dan yang kedua adalah tafsir Al-Misbah karya Profesor Muhammad Quraish Shihab sebagai representasi tafsir kontemporer berbahasa Indonesia yang menekankan relevansi sosial dan etika dalam kehidupan modern. Tujuan dari pembahasan pada video kali ini adalah bukan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana Al-Quran dapat dibaca secara berlapis, konsisten secara teologis, namun tetap hidup dan bermakna dalam konteks zaman yang terus berubah. Sebelum masuk ke analisis ayat dan tafsir, perlu bagi kita untuk menempatkan diskursus takdir dalam konteks dunia kontemporer saat ini. Mengapa tema takdir masih semakin relevan pada hari ini? Karena kita hidup dalam dunia yang ditandai oleh ketidakpastian struktural, seperti krisis iklim yang kian ekstrim, disrupsi ekonomi dan teknologi akibat kecerdasan buatan, serta ketidakstabilan ekonomi global yang mempengaruhi jutaan kehidupan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dan apakah semua ini hanyalah sekedar takdir muncul bukan hanya sebagai persoalan teologis, akan tetapi juga sebagai persoalan etis dan sosial. Dari sinilah tafsir Al-Quran memainkan peran kunci. Tafsir tidak berhenti pada makna literal, akan tetapi berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas sosial yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, membaca ayat-ayat tentang takdir secara dangkal, misalnya dengan menyimpulkan bahwa semua peristiwa sepenuhnya ditentukan tanpa peran manusia, berpotensi melahirkan fatalisme. Fatalisme adalah sikap pasrah dan pasif, bahkan pembenaran terhadap ketidakadilan itu sendiri. Sebaliknya, membaca ayat-ayat secara proporsional justru dapat melahirkan etos serta tanggung jawab, solidaritas, dan ikhtiar yang kolektif. Sekarang, mari kita bahas dua ayat yang menjadi fokus pada pembahasan di video kali ini. Ayat pertama adalah surah Fussilat ayat ke-46 yang berbunyi, "Man amal salihan falinafsih wa man asa'a fa'alibaha wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka akibatnya atas dirinya sendiri, dan Tuhan sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat kedua adalah Quran Surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, "Ma asobaka min hasanatin faminallah
wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Artinya, apa saja kebaikan yang kamu peroleh, maka itu dari Allah, dan apa saja keburukan yang akan menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai rasul kepada seluruh umat manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dua ayat ini, jika dibaca secara berdampingan, menghadirkan sebuah ketegangan konseptual yang produktif. Di satu sisi, segala kebaikan dinisbahkan kepada Allah. Di sisi lain, keburukan dikaitkan dengan perbuatan manusia. Ketegangan inilah yang sejak dahulu memicu perdebatan teologis antara determinisme dan kebebasan, antara qadar dan ikhtiar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Fussilat ayat 46 dipahami sebagai penegasan hukum moral universal. Ibnu Katsir rahimahullah menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sistem balasan yang adil. Kebaikan tidak pernah sia-sia dan kejahatan tidak pernah lepas dari konsekuensi. Penegasan wa ma rabbuka bizallamin lil abid menjadi fondasi teologis yang penting karena menolak anggapan bahwa Allah bertindak sewenang-wenang. Dalam kerangka Ibnu Katsir, pengetahuan dan kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu tidak berarti menyediakan tanggung jawab manusia. Akan tetapi, justru karena Allah itu maha adil, manusia diperlakukan sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas pilihannya. Ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 79, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa penyandaran kebaikan kepada Allah adalah bentuk pengakuan terhadap karunia dan rahmat-Nya, sementara penyandaran keburukan kepada diri manusia merupakan peringatan agar manusia melakukan muhasabah. Akan tetapi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga berhati-hati. Tidak setiap musibah berarti hukuman langsung atas dosa tertentu. Ada musibah yang bersifat ujian. Ada musibah yang bersifat sebagai penghapus. Ada juga musibah sebagai bagian dari hikmah ilahi yang tidak selalu dapat dipahami secara langsung atau secara logika. Dengan demikian, tafsir klasik ini sebenarnya cukup seimbang. Ia menolak fatalisme sekaligus menolak penyederhanaan moral yang kejam. Berbeda dari pendekatan klasik tersebut, tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab membaca ayat-ayat ini dengan sensitivitas moral yang lebih eksplisit. Dalam menafsirkan Quran surah Fussilat ayat 46, Quraisy Shihab hafizahullah ta'ala menekankan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang individu, akan tetapi juga tentang komunitas dan masyarakat. Dalam konteks penolakan terhadap kebenaran, konsekuensi moral seringkali muncul dalam bentuk krisis moral, keretakan nilai, dan ketimpangan struktural. Dengan kata lain, dosa kolektif melahirkan dampak kolektif. Sementara itu, dalam membaca Quran surah An-Nisa ayat ke-79, Profesor Muhammad Quraisy Shihab hafizahullah ta'ala memberikan peringatan metodologis yang sangat penting bagi pembaca modern. Ayat ini tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban. Ketika Al-Quran menyatakan bahwa keburukan berasal dari manusia, itu harus dibaca dalam kerangka sistemik. Banyak keburukan terjadi bukan karena kesalahan individu semata, akan tetapi karena struktur sosial yang tidak adil, kebijakan yang keliru, atau eksploitasi yang terlembagakan.
Tafsir Al-Misbah dengan demikian menghindarkan pembacaan Al-Quran dari jebakan legitimasi dan ketidakadilan. Jika kedua tafsir ini kita letakkan dalam dialog, kita memperoleh pemahaman yang jauh lebih kaya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita sebuah fondasi teologis yang kokoh. Allah Maha Adil dan manusia itu bertanggung jawab. Sedangkan Profesor Muhammad Quraisy Shihab memperluas cakrawala dengan menekankan dimensi empati, keadilan sosial dan tanggung jawab yang kolektif. Dalam konteks krisis iklim misalnya, kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perbuatan manusia, tetapi solusi tidak boleh dibebankan kepada individu tertentu. Dalam konteks teknologi dan kecerdasan buatan, dampak buruk bukanlah takdir itu kosong, melainkan konsekuensi dari pilihan desain, regulasi, dan kepentingan ekonomi global. Maka, menjawab pertanyaan klasik, jika Allah menentukan segalanya, mengapa manusia tetap disalahkan? Jawaban Al-Quran, sebagaimana tercermin dalam dua ayat ini, bukanlah jawaban simplistik. Allah mengetahui dan menghendaki dalam kerangka hikmahnya, akan tetapi manusia diberi kapasitas memilih dan bertindak. Pengetahuan ilahi tidak sama dengan paksaan, dan takdir tidak identik dengan pembatalan tanggung jawab moral. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Quran Surah Fussilat ayat 46 dan Surah An-Nisa ayat 29 mengajarkan sebuah keseimbangan teologis yang sangat relevan bagi dunia modern. Pengakuan terhadap karunia dan kehendak Allah harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap ikhtiar, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tafsir klasik dan tafsir kontemporer jika dibaca bersama tidak saling membedakan, akan tetapi justru saling menguatkan. Semoga pembahasan dalam video kali ini membantu kita dalam membaca ayat-ayat tentang tafsir dengan lebih matang, bukan sebagai dalih untuk pasrah tanpa berusaha, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak secara etis di tengah dunia yang rapuh. Ikutilah jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.